Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasan tentang akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal dan buku besar serta langkah-langkah membuatnya. Kita akan kupas tuntas tentang jurnal dan buku besar. Insyaallah materi ini akan lengkap. Di video ini kita akan membahas A sampai Z tentang buku besar, termasuk nanti beberapa penjelasan tentang akun-akunnya. Kali ini tugas untuk pertemuan keempat, dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi bersama Ustazah Neningsih SPD SMSI. Beliau dosen mata kuliah pengantar akuntansi, dan perkenalkan saya Hafizul Hakim, NIM 24620221 dari Prodi Ekonomi Syariah. Baik, langsung saja kita akan ke materi pertama, yaitu kita mulai dari penjelasan dulu. Nah, kalau jurnal kita langsung menjelaskan secara umum. Jurnal adalah catatan harian semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Transaksi secara kronologis dengan mencantumkan tanggal, akun yang berpengaruh, jumlah, serta keterangan yang diperlukan. Ada berbagai jenis jurnal, seperti jurnal umum untuk semua transaksi dan jurnal khusus untuk penjualan dan pembelian. Yang kedua, buku besar. Buku besar adalah kumpulan dari semua akun yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi keuangan. Setiap transaksi yang dicatat dalam jurnal kemudian diposting atau dipindahkan ke akun terkait dalam buku besar. Buku besar berisi saldo awal, transaksi yang mempengaruhi akun tersebut, dan saldo akhir untuk setiap akun. Fungsinya adalah untuk merangkum semua transaksi yang memengaruhi suatu akun agar memudahkan dalam membuat laporan keuangan. Secara sederhana, jurnal transaksi harian, sedangkan buku besar mengelompokkan transaksi berdasarkan akun-akun tertentu. Nah, dari pengertian ini kita bisa ambil kesimpulan kalau buku besar kita bisa ambil pengertiannya itu ia adalah mengelompokkan transaksi. Dia akan mengelompokkan transaksi. Nah, sedangkan jurnal itu pada umumnya hanya harian atau transaksi yang dicatat secara kronologis sebelum pengelompokan. Nah, pengelompokan letaknya di mana, ya di buku besar gitu. Nah, ini untuk pengertian secara umum tentang jurnal dan buku besar. Nah, buku besar ini bisa disebut juga neraca. Kita lanjut. Nah, ini contoh dari jurnal. Kita lihat di sini jurnal. Ya contohnya ada transaksi tanggal, ini tanggal di sini, tanggal ya. Tanggal di sini ada keterangan, kita baca yang jelas ya. Kalau akun, nah kita pelajari tentang akun dulu karena ada akun di sini ya. Akun 1003 maksudnya apa? Kita cek dulu, kita masuk dulu ke akun. Nah, ini saya sudah siapkan slide akun 4 akun dan manfaatnya. Nah, di akun kita akan belajar sedikit tentang akun terlebih dahulu. Akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, hutang, modal penghasilan, dan beban. Nah, ini akun. Pengelompokannya itu dulu. Akun-akun neraca atau disebut juga akun real itu semua akun yang terdapat di dalam neraca seperti akun aktiva, akun hutang dan akun modal. Akun-akun laba rugi atau disebut juga akun nominal itu semua akun yang terdapat di dalam laporan rugi laba yang mencakup akun pendapatan dan akun beban. Nah, itu pengelompokannya dulu. Ada akun aktiva, hutang, modal. Nah, itu termasuk dalam akun real. Sedangkan akun nominal yaitu akun
yang terdapat di laporan laba rugi ya. Kita lihat, inilah akun-akun yang ada di buku besar itu. Kita lihat ada akun aktiva, akun hutang, akun modal, akun pendapatan, dan akun beban. Nah, kita lanjut. Ini pedoman pengisiannya. Kita bisa baca akun. Nah, ini ada penjelasannya di slide selanjutnya, nanti coba perhatikan dulu. Kalau bisa kita preteli satu-satu nanti pengertiannya. Kita lihat dulu pedoman pengisiannya, nanti akan saya jelaskan nanti bagaimana maksud dari pengisian akun ini. Nah, ini buku besar. Buku besar adalah kumpulan dari semua akun atau perkiraan yang memiliki satu perusahaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan. Nah, itu buku besar itu pengelompokan di sana. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh akun maaf, yang ada di dalam buku besar serta saldo akhirnya pada akhir satu periode. Nah, ini neraca pertemuan. Laporan laba rugi, laporan kita sudah belajar laporan di pertemuan sebelumnya. Laporan laba rugi menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan profit, sedangkan laporan modal suatu perusahaan menunjukkan perubahan modal. Nah, laporan keuangan adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya diperoleh. Ini contoh laporan laba rugi. Kita skip dulu laporan laba rugi, terus kas. Nah, ini sedikit tentang akun saja nih, akun-akun yang ada di di suatu buku besar. Nah, ini akun-akun ini menunjukkan apakah itu transaksi piutang, apakah itu transaksi kas. Nah, nanti akan diberikan kode itu masing-masing dari perusahaan. Nah, kita lanjut tentang akun sudah. Di sini kita pelajari dulu strukturnya. Ini debit dan ini kredit dan ini saldo. Nah, kapan terjadinya debit dan kredit? Nah, kita akan pelajari itu bagaimana debit dan kredit itu terjadi. Kita bisa lihat juga ini ada kode di sini. Yang pertama kita lihat tanggalnya seperti biasa. Kapan tanggal itu dicatat. Nah, yang kedua kita lihat juga ada di sini tanggal, kita sudah pelajari tadi ya, tanggal. Nomor bukti ini adalah kode akun. Nah, kode akun biasanya ditandai dengan kode akun. Nah, ini akun 101. Akun kas biasanya akun 101. Akun diawali dengan digit 2 biasanya akun utang. Atau kita baca dulu slide dari Ustazah Neneng sih. Kita bahas dulu slide dari Ustazah Neneng sih. Kita lihat di sini. Ini dia. Nah, ada akun. Ini kita kembali lagi di pengertian akun tadi. Kita ulang-ulang lagi agar lebih paham. Akun aset, kan kas tadi, yang masuk akun aset tadi, ini kas tadi. Akun aset diawali dengan digit 1 ya. Ada akun aset namanya. Ada akun kewajiban, liabilitas, ada akun ekuitas, akun pendapatan, dan akun beban. Nah, fungsi akun ini apa? Untuk mengelompokkan transaksi, pelacakan keuangan, penyusunan laporan keuangan, pengawasan dan pengendalian. Nah, itu akun-akun. Jadi kita ini asetnya apa? Kas, piutang, persediaan, aset lain, bisa konfirmasi kas, tanah, bangunan, peralatan, dan aset lain yang memiliki masa lebih dari 1 tahun itu masuk ke akun aset. Nah, makanya fungsi dari aset itu kita bisa lihat pengelompokan transaksi. Pengelompokan transaksi itu fungsi dari suatu akun. Persamaannya ini bisa kita baca.
Nah, dengan memahami konsep debit dan kredit, akuntan dapat mencatat setiap transaksi, memastikan keakuratan catatan keuangan, membantu analisa serta pengambil keputusan keuangan. Nah, ini tabelnya. Ketika suatu aset bertambah, maka itu tandanya di debit. Satu aset di debit berarti aset tersebut ditambah. Contohnya ketika terjadi pembelian barang misalnya. Nah, aset barang itu akan bertambah, atau kita ambil contoh pembelian tanah gitu. Aset tanah di debit berarti asetnya bertambah. Kalau asetnya berkurang berarti di kredit. Ketika kas dipakai untuk membeli sesuatu, maka kas akan dikredit dan aset kas akan dikredit, dikurang berarti. Nah, saldo normal di debit. Nah, apa pengertian saldo normal? Saldo normal itu ketika dia posisinya itu menandakan ketika posisi dia debit, berarti keuangan suatu perusahaan suatu aset di debit berarti suatu perusahaan normal gitu. Nah, liabilitas ketika di kredit itu perusahaan itu akan baik karena ini adalah beban. Logikanya kapan dia kredit? Ya ketika beban itu kan berkurang, karena dalam definisi kredit itu adalah pengurangan. Begitu juga ekuitas, dia bagus ketika dia kredit. Nah, begitu juga saldo normal itu bagaimana catatan baiknya di posisi mana begitu. Langkah-langkah penjurnalan. Identifikasi dulu tentang akun, catat tanggal, tulis entry. Nah, kita akan masuk ke poin langkah-langkah penjurnalan. Kita masuk dulu ke materi selanjutnya. Akun-akun kita telah baca tadi. Nah, kita lihat akun yang diawali dengan angka 1. Nah, itu berarti aset. Kita lihat ya, dia berpengaruh ke apa? Kas. Kita lihat di sini 101 berarti kas. Kas termasuk apa? Kas termasuk aset. 103 diawali dengan digit 1, pendapatan jasa. Lagi-lagi akun kas lagi, soalnya akun kas. Nah, itu masuk semua kas, masuk ke pinjaman bank. Nah, itu semua jelas kas ya. Ini kita lihat juga apa ini akun 103 persediaan barang. Nah, semuanya adalah ini berbeda. Akun diawali dengan digit 2 itu masuk ke utang perusahaan, utang perusahaan. Nah, itu biasanya 2 beban ya, liabilitas. Kita masuk ke contoh soal. Untuk ya mungkin saya akan jelaskan sedikit lagi tentang ini, kapan suatu transaksi di debit atau di kredit sebelum kita kerjakan tugas. Aset akan jika aset bertambah maka itu tandanya di debit. Jika akun di debit maka ia bertambah. Jika akun aset ya, liabilitas ditambah, dia akan kredit posisinya. Ekuitas ditambah, ia akan kredit juga. Pendapatan ditambah, ia akan kredit juga. Kalau beban ditambah berarti beban di debit itu. Oke, kalau berkurang berarti aset di kredit, liabilitas berkurang di debit, ekuitas berkurang di debit, pendapatan berkurang di debit berarti, dan beban berkurang di kredit. Nah, kita masuk ke contoh soal lagi. Kita kerjakan dulu soal yang telah dijelaskan atau diberikan oleh Ustazah. Ini contoh-contoh akun. Kalau akun dengan kode 1 adalah akun kewajiban, maksud saya akun aset. 101 kas, piutang, perlengkapan, asuransi,
peralatan kantor, akumulasi, itu semua adalah akun aset. Sedangkan kewajiban dimulai dengan digit 2. Utang, pendapatan, dibayar muka, utang, itu semua utang dimulai dengan digit 2. Sedangkan ekuitas itu dimulai dengan digit 3. Ekuitas seperti modal, penarikan, ikhtisar atau laba rugi itu dimulai dengan digit 3. Sedangkan beban dimulai dengan ada 6, 7, itu tergantung perusahaan nanti. Nah, yang penting kita jelas dulu apa fungsi-fungsi akun ini, pengelompokannya bagaimana, serta kode-kodenya maksudnya. Nah, kita langsung saja tanpa berbelit. Baik, kita baca di nomor 1. Perhatikan nomor 1. Ada dua nomor satunya, satu paling atas. Miss Iches menginvestasikan kas senilai $10.000 ke perusahaan advertising yang dinamakan Iches Advertising. Miss Iches menginvestasikan kas senilai $10.000. Nah, kita lihat di sini. Kas berarti tanggal dulu kita buat sebagai akuntan yang baik. Kita cuma menulis tanggal terlebih dahulu kan, sesuai aturannya. Kas, kalau kas ditambah apa tadi? Kas ditambah maka kas dikredit. Akun 101 kas dikredit. Nah, kita lihat lagi ke penjelasan tadi. Kalau kas ditambah berarti ia didebit. Nah, kita lihat apakah betul kita kas ditambah berarti ia didebit. Oke. Iches menginvestasikan kas berarti dia menambah kas ya. Berarti debit dah, sudah benar. Kas sudah di debit. Nah, modal Iches 10.000 investasi kas lah pebisnis seperti Iches di kredit itu ya. Kita lihat. Modal di 301, kode 301. Itu di kredit untuk modal. Nah, pada konsepnya setiap transaksi ada dua yang akan mempengaruhi dua akun debit, akun kredit. Itu sangat dasar sekali ya. Yang kedua yang kedua itu pada tanggal yang sama dibeli peralatan kantor secara kredit seharga $5.000. Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan dengan bunga sebesar 12% dari harga beli. Dibeli peralatan kantor secara kredit. Nah, kredit berarti masuk ke utang perusahaan. Utang apa kodenya 2. Pembayaran dilakukan dalam waktu 3 bulan dengan bunga sebesar 12% dari harga beli. Berarti kita seharusnya kita $5.000 ini kita lihat dulu apakah ia termasuk bagian kelompok mana gitu. Nah, berarti apa? Utang ini ditambah berarti utang kita ya. Secara kredit. Kalau utang bertambah apa? Kita lihat di sini. Utang bertambah, liabilitas kewajiban ya, utang. Dia bertambah berarti kredit. Utang itu dikredit kalau ia bertambah. Kita lihat apakah sudah betul. Itu kredit. Peralatan kantor, utang usaha dengan kode awal digit 2. Dikredit. Lihat pojok kanan. Dikredit sebanyak $5.000. Nah, jika kita membeli sesuatu maka aset kita bertambah di kode aset 1. Kalau aset bertambah berarti aset di debit. Nah, berarti utang kita di kredit dan aset kita di debit. Oke. Kita lanjut. Kita baca soal dulu. Tanggal 2, diterima uang dari seorang caleg di Kota Padang sebesar $1.200 untuk jasa periklanan yang dijanjikan selesai pada tanggal 31 Desember. Nah, diterima uang muka dari seorang caleg di Kota Padang sebesar $1.200 untuk jasa periklanan yang dijanjikan selesai. Nah, ini pendapatan dibayar di muka. Pendapatan diterima muka kewajiban bagi kita.
ini hati-hati kita jangan sampai terjebak. Pendapatan dibayar terima di muka itu adalah kewajiban. Nah, hati-hati, semua pendapatan itu pendapatan itu adalah di kredit nanti, maksudnya kita lihat ya. Nah, pendapatan di kredit. Tapi kalau pendapatan dibayar di muka jatuhnya ke liabilitas. Nah, kita lihat ya. Berarti kita tentukan dulu. Diterima pendapatan di muka untuk jasa perikanan yang dijanjikan. Berarti kas kita di debit terlebih dahulu dari caleg karena uang muka ya. Kas di debit 1.200. Nah, sedangkan pendapatan dibayar di muka atau kewajiban perusahaan di kredit. Nah, kita lihat pendapatan diterima di muka. Nah, kas kita kan betul kita tadi pendapatan di debit 1.200, sedangkan pendapatan di muka kode 209. Nah, kita lihat kode 209. Kita lihat kodenya apakah betul. Kodenya ini di lembar yang diberikan oleh Ustazah itu kodenya 209, pendapatan dibayar di muka. Pendapatan dibayar di muka seharusnya 201. Nah, ini kita koreksi sedikit, berarti ini 209 dari makas jasa yang berikan. Oke. Berarti kodenya kita koreksi sedikit, ini bukan 209 ya teman-teman, ini 201. Nah, kita perhatikan dulu kodenya. Nah, kita lanjut. Kewajiban, maksudnya kewajiban. Kita masuk lagi ke akun-akun tadi. Nah, kita tarik lagi akun-akun kewajiban itu apa. Nah, liabilitas, utang usaha, utang pajak, kewajiban uruskan, kewajiban hipotek, obligasi. Nah, itu akun-akun kewajiban. Kita lanjut soalnya. Itu dibayarkan sewa kantor untuk bulan Oktober sebesar 900 secara tunai. Nah, dibayar sewa kantor berarti kewajiban kita di kredit ini. Nah, jika ini kan berkurang nih. Jika berkurang liabilitas kita berarti debit. Nah, sewa kantor dulu di debit secara 900, berarti kas kita di debit juga. Berarti kas di debit secara sebesar $900, berarti di kredit kita liabilitas kita di kredit sebesar $900. Kita lihat kas kita lihat ini beban sewa, kode akun 729, kas kita di kredit ya, kas kita di kredit, dan di debit itu beban sewa kita di debit, beban sewa kita di debit. Oke, kita lihat dulu pengertian tadi di akun laba rugi. Nah, ini dia, ini masuknya tadi akun-akun tadi pengelompokan dan seperti tadi ya. Ini akun manfaatnya, kita lihat penerapannya tadi, akun-akun yang ada tadi. Nah, ada akun utang. Kita masuk lagi ke PowerPoint, ke slide kita. Ini
Ini kas kita lihat juga, kalau di debit berarti kas kita ditambah, berarti kita lihat semuanya, kita preteli satu-satu semuanya nanti. Kita selesaikan dulu yang tadi, kita selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu tentang ini, kita naik lagi ke atas. Dibayar asuransi untuk 1 tahun sebesar $600 dengan tanggal jatuh tempo tahun depan 30 September. Asuransi dibayar di muka itu masuk ke kas, ke aset. Berarti aset kita dibayar berarti ya. Ini aset bertambah dan aset berkurang. Lihat dulu akun asetnya lagi ya. Aset bertambah berarti aset kita di debit di aset asuransi dibayar di muka ya. Sedangkan aset untuk kas itu di kredit. Nah, kita lihat dulu ya. Aset kas di kredit itu. Asuransi di muka nih. Aset kas di kredit, dia pertama itu debit. Asuransi dibayar di muka, dia masuk kategori aset di kode 130, itu di debit. Sedangkan kas kita di kredit untuk membayar asuransi itu, membayar polis untuk 1 tahun. Oke, betul. Yang kelima lagi, dibeli bahan baku untuk 3 bulan secara kredit. Nah, kita punya utang nih dari Aero Supply seharga 2.500. Berarti bahan baku kita kas masuk kategori aset. Nah, ini akun yang berpengaruh di aset perlengkapan ini ya. Sedangkan utang kita bertambah di liabilitas. Liabilitas kita di kredit ini. Kalau utangnya di kredit nih, kita lihat ya, yang di debit dulu. Berarti di debit di perlengkapan dan di kredit di liabilitas. Itu. Kita lihat perlengkapan ya, perlengkapan itu di debit, perlengkapan kita di debit. Sedangkan untuk di kredit utang usaha kita, utang usaha di kredit. Nah, semua kode dengan awalan 2, kalau ada penambahan itu berarti dia di kredit. Oke, kita lihat nih, pendapatan dibayar di muka itu kan masuk ke kredit kan, ditambah bebannya. Kita lanjut. Direkrut 4 orang karyawan, masing-masing akan digaji bla 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 minggu depan dengan jam kerja 5 dan gaji karyawan. Nah, ini tidak ada transaksi di sini ya. Hati-hati dengan soal jebakan. Direkrut 4 orang karyawan. Nah, itu hanya itu bukan termasuk transaksi akuntansi ya, karena kita harus identifikasi tidak ada arus di sana. Selanjutnya yang 20, tanggal 20, Miss Ices menarik uang dari kas perusahaan. Nah, ini jelas ya, Miss Ices menarik uang berarti kas kita di kredit untuk keperluan pribadi sebesar $500. Sedangkan yang di debit adalah Briva Miss Ices. Penarikan Ices itu di debit 500 dengan kode 306 ya. 306 kodenya penarikan Ices. Oke. Penarikan Ices dengan kode 306, sedangkan di kredit adalah kasnya. Nah, beban gaji, kita baca dulu tanggal 26. Transaksi tanggal 6 dibayar secara tunai gaji karyawan $4.000. Berarti dibayar, kas kita di debit, kas kita di kredit, sedangkan gaji karyawan itu di kredit. Dibayar secara tunai gaji karyawan berarti kas kita di kredit. Oke, sedangkan gaji karyawan
beban gaji itu di debit. Beban gaji di debit. Kita masuk ke tanggal 3 April, tanggal 31 diterima uang sebesar 40.000 dari Kopa Company untuk jasa periklanan. Diterima uang untuk jasa periklanan. Ini berarti kas kita di debit sebanyak $10.000 dan sebanyak $10.000 pula beban pendapatan. Kita lihat dulu ya, pendapatan ini masuknya ke kredit, kalau bertambah dia akan dikredit. Oke. Pendapatan bertambah dia akan dikredit. Kita lihat tadi apakah betul kita. Kas kita akan di debit karena dapat uang, pendapatan jasa akan dikredit menerima kas dan jasa diberikan. Oke. Semua pendapatan akan dikredit kalau pendapatan bertambah. Oke, lanjut. Kita buka buku besar. Nah, ini contoh buku besar nih. Rekap dari transaksi tadi. Ini ada debit, ada debit sebanyak 10.000. Ini buku besar. Ini penjelasan rekapitulasi dari transaksi kita tadi. Nah, oke. Mudah-mudahan paham dengan bagaimana kita mengelompokkan suatu aset. Tahu kita masukkan dalam jurnal dan buku besar. Kita lihat contoh buku besar yang sudah kita download tadi. Penerimaan piutang berarti dia di debit sebanyak 4 juta. Penerimaan piutang ini ketika seseorang membayar utang. Berarti apa yang di debit itu kas kita, sudah di debit aset kita. Kas kan, kas tunai yang di debit itu apa aja. Nah, ini dia penerimaan piutang di debit. Kita pakai ini kan kas. Ya, kas itu di debit. Nah, di debit kas ya. Kapan kas itu di debit? Ya, penerimaan piutang. Ini dia kredit nih. Ketika ada transaksi bayar-membayar di akun kas, berarti itu di kredit. Seperti penerimaan piutang, itu di debit. Penerimaan piutang di debit, penjualan itu di debit. Nah, ini yang berpengaruh ke akun seberang sebenarnya. Penerimaan piutang yang dikredit adalah usaha nanti itu. Atau pemberian jasa seperti yang diberikan contoh oleh Ustazah tadi. Ini pendapat mana ya? Pendapatan jasa. Pendapatan jasa akan dikredit, kas akan di debit. Begitu juga ini. Kita lanjut piutang usaha. Kalau piutang itu bertambah sebanyak 4 juta, ia akan ini penjualan kredit nih. Penjualan kredit itu di debit di saldonya. Piutang usaha. Piutang di debit. Berarti kalau piutang di debit maksudnya apa? Kita lihat. Nah, liabilitas ya. Piutang di debit berarti utangnya berkurang. Nah, kalau piutang di debit berarti utangnya berkurang. Kita lihat transaksi tadi. Piutang di debit. Nah, berarti ada piutang yang sudah dibayarkan sebanyak 4 juta dan 3,5 karena di debit. Persediaan barang di kredit sebanyak 7.500.000. Nah, ini piutang persediaan barang di kredit. Kita tengok di kode akunnya, di akun
berawalan 1, berarti ini adalah di akun aset. Aset persediaan barang, aset di kredit, berarti pengurangan aset. Kita lanjut lagi, perlengkapan umum, perlengkapan di debit, pembelian berarti penggunaan di kredit berarti 600 pengurangan aset berarti ya. Setelah itu utang usaha, utang di debit berarti ada sebuah utang sebanyak 1.500.000. Pembelian alat-alat kantor masuk ke di kredit sebanyak 1.500.000. Berarti ini melakukan pembayaran ya. Kita lanjut pendapatan penjualan. Kalau pendapatan bertambah berarti ia dikredit. Dan ini akan masuk ke kas. Kita tengok ya, penjualan kredit 4 juta, ia akan masuk ke kas juga 4 juta tuh. Nih, dari penjualan kredit. Selanjutnya penjualan kredit sebanyak 3.500.000 di tanggal 1 juga 12 yang ini. Yang nomor 2, penjualan kredit sebanyak 3.500.000. Penjualan secara kredit berarti ada piutang di sini. Kita lihat di akun kas. Piutang usaha itu ada 3,5 penerimaan piutang, berarti ada ini. Kita hapus dulu ini. Nah, tanggal 30 penerimaan piutang ada 3.500.000. Piutang untuk apa ya? Untuk piutang usaha tadi ya, sebanyak 3.500.000 tadi. Penjualan secara kredit tadi. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Penjualan tunai 2 juta, penjualan berarti pendapatan yang bertambah, berarti ada penjualan di sana ada 2 juta berarti. Apa yang bertambah nanti kas kita tengok. Apakah ya kas kita bertambah sebanyak 2 juta? Mana dia? Mana kas kita seharusnya bertambah sebanyak 2 juta. Kita lihat tuh paling bawah, penjualan tunai. Ada kas kita bertambah secara 2 juta, ini dia. Di mana 2 juta ini hubungannya dengan ini? Penjualan tunai. Dah, itu hubungannya. Karena dia akan ada 2 akun yang saling berkesinambungan. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Jurnal umum PT Jurnal Teknologi Jaya. Kita harus hapus dulu ini biar jelas dan mudah dibaca. Jurnal umum. Nah, kita review lagi. Kita lihat dulu. Pertama tanggal, udah oke. Yang kedua kode akun. Berarti ini akun apa? Akun kas. Tengok. Ini kas karena modal sini ya. Kas aset maksud saya, ini ada akun aset juga yang berpengaruh. Ini juga akun aset juga, akun aset semua ya. Ini jurnal umumnya, kita baca dulu. Aset kas, berarti kas di debit sebanyak 11 juta. Modal ini beda dengan yang tadi, ini pengelompokannya sudah dikelompokkan di keterangan di satu akun. Ini beda dengan yang tadi. Yang sebelumnya pengelompokannya bukan dengan satu akun. Bukan di akun di apa yang sama, debit kredit yang sama, karena ini sudah pengelompokannya per tanggal. Di jurnal umum ini per tanggal. Per tanggal sama pengelompokannya bukan, ini pengelompokannya bukan per tanggal ini. Ini per transaksi, mana kas, mana per transaksi. Sedang ini pengelompokannya
sudah langsung jelas debit dan kreditnya di jurnal umum ini. Ini sangat jelas ya, mana akun yang berpengaruh, langsung nampak. Kita lanjut. Kalau diawalin kode 1 ya, berarti kalau kas di debit berarti kasnya bertambah. Dan yang di kredit apa? Ya, modal dari pemilik, beban sewa kantor, biaya sewa dan kas. Di akun aset, kas berkurang untuk membiayai sewa, berarti biaya sewa di debit dulu liabilitasnya, sedang kas di kredit sebanyak 5 juta juga. Pendapatan jasa, pendapatan bertambah berarti pendapatan di debit, sedangkan kas bertambah, kas di kredit. Jelas ya. Pembelian perlengkapan kantor begitu juga akun aset, perlengkapan akan di debit, sedangkan kas di kredit. Pendapatan jasa, pendapatan di kredit, kas di debit. Biaya pemasaran 2 juta, biaya di debit. Ini kas di kredit nih, biaya pemasaran. Suatu utilitas, kas kita untuk membeli utilitas itu akan di kredit, sedangkan beban-beban itu akan di debit. Pendapatan di kredit, akan di debit. Peminjaman bank, kas kita di debit, liabilitas kita di kredit. Prive, kalau ada penarikan berarti ini di kas kita di kredit tuh. Karena penarikan dan yang di debit adalah prive. Oke, jelas ya apa-apa saja akun yang berpengaruh. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, jadi kita sudah mengerjakan soal yang dari ustazah, sekarang kita kerjakan soal sendiri lagi. Soal PT XYZ pada bulan September melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, membeli perlengkapan kantor secara tunai sebanyak 1 juta. Berarti membeli ini kas kita di kredit dan perlengkapan di kredit. Perlengkapan di debit. Oke, perlengkapan di debit dan kas di kredit. Oke, 1 September yang di debit perlengkapan, kas di kredit. Oke, sudah betul ya. Kolom paling atas. Yang kedua, membayar gaji karyawan, beban gaji di debit, sedangkan di kredit kas. Beban gaji di debit, kas di kredit, betul. Selanjutnya ketiga, tanggal 10 September menjual barang dagang secara kredit sebesar 3 juta. Oke. Menjual barang berarti di transaksinya. Pendapatan penjualan, pendapatan penjualan ini bertambah, maka ia akan dikredit sebanyak 3 juta dan kas di debit. Berarti kas di debit dan penjualan di kredit. Pendapatan penjualan di kredit, piutang. Masuk piutang, kalau masuk kas lagi piutang usaha sebanyak 3 juta di debit, piutang usaha ya. Oke, kita udah sampai di ujung materi. Ini penjelasan tentang logika tadi, aset bertambah, aset berkurang tadi, liabilitas kewajiban, ekuitas pemilik modal. Oke, sudah masuk. Ini contoh-contoh di kehidupan sehari-hari. Di buku tabungan contohnya ini apakah nampak ya, di debit itu ada sana penambahan uang, akan di kredit penarikan uang. Ini dalam kehidupan sehari-hari kita di buku tabungan kita contohnya. Oke, itu saja terkait materi
pertemuan 4 tentang jurnal dan buku besar serta langkah-langkah cara membuatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.